Gini, kami sengaja kumpul di sini. Para pecinta almarhum Pak Harto, ya merasa ada tindakan tidak adil ya. Hubungan adanya ucapan dari tokoh nasional, justru dia wakil anggota DPR ya. Wah, sangat timbul reaksi dari emak-emak Indonesia dan juga organisasi kami tiap hari berdatangan sekarang nggak terima atas ucapan itu. Oleh sebab itu, kami hari ini resmi melaporkan yang bersangkutan kepada pihak terkait bahwa ini nggak boleh ditolerir, nggak boleh main-main. Ini merugikan kita semuanya, bahwa kita harus dong. Bagaimanapun orang yang pernah berjasa di negeri ini, kok ada kata-kata itu? Padahal beliau tidak melakukannya. Buya Hermas ini saksi hidup loh, bukan saksi sembarang saksi. Mengatakan sendiri langsung kekecewaan beliau ketika 98. Menyatakan berhenti itu bukan karena apa-apa. Karena beliau adalah pejuang. Beliau ini adalah benar-benar merasa telah membangun Indonesia, ya kan? Nah, oleh sebab itu kami nggak terima dan kelompok-kelompok kami Sabang sampai Merauke nggak terima. Ke pihak terkait, ya. Ini dari Sulteng. Ini kami dari Sulteng, ya. Oh, seperti ini. Iya. Saya sebagai dari panutan dari Jenderal Besar Soeharto ya, Presiden Republik kita kedua, dari masa kecil saya juga saya selalu diceritakan sama papa saya kebaikan-kebaikan beliau. Karena papa saya berjuang sama-sama angkatan tapi sama-sama bintang gerilya sama beliau. Jadi saya nggak terima ya kalau pejuang kita, pahlawan pembangunan kita dibicarakan seperti itu. Berbagai kayak guru korupsi gitu ya Pak ya. Iya, apalagi menghina betul itu. Menghina betul. Walaupun ada rasa jengkel, tapi tolong dong ditahan. Ini masalah ya kebangsaan. Biar bagaimanapun beliau adalah presiden kedua Republik Indonesia. Iya. Di negara kita ini. Kan kita saya menghormati Pak Soekarno sebagai presiden hidup pertama ya. Betul. Menghargai dan menghormati ya dia ya. Betul. Sebab itu teman-teman seluruh Indonesia pendukung ya Porsat dan 120 ormas yang lainnya tidak terima dan hidup proses hukum. Ngomongin aja baik-baik sama pihak keluarga juga. Oke. Ya, saya dulu. Tunggu aja. Mana ya? Itu supir. Oh ya. Tawa. Ayo, hati-hati ya. Malam ini kami lagi di Bareskrim Mabes Polri. Secara resmi kami melaporkan pencemaran nama baik dari kubu sebelah ya. Malam ini kita lagi di Mabes. Bunda, malam ini kita di mana? Mau melaporkan Pak Ahmad Basarah Secara resmi. Malam ini. Tunggu pelapor dulu. Suruh nanti dulu Pak, karena yang mau menerima masih sholat. Kita duduk di sini dulu. Ya udah duduk di depan aja lah, di dalam aja deh. Boleh ya, Mas? Duduk di dalam. Tahan dulu Pak. Ntar ini siap, Ipe. Kita melaporkan Ahmad Basarah atas ucapan. Beliau itu menyatakan dengan ucapan yang begitu keji menurut kami, sementara sampai hari ini belum ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan bahwa Pak Harto itu adalah bersalah dalam tuduhan Pak Basarah tersebut. Nah, sebagai seorang yang seharusnya menjadi panutan, dia kan itu melalui sosial media yang memang itu ada kami bawa fotokopinya, itu akan kami serahkan kepada Mengedepankan jangan hanya karena beliau kebetulan adalah seorang pimpinan dikasihkan ke dia. sudah dewasa. Ayo.
Gimana Bang? Udah dilaporkan ini sedikit aja. Sudah ya? Oh, sudah. Semua Sudah. Jadi kita udah laporkan. Alhamdulillah sudah diterima dengan baik oleh pihak kepolisian, Bareskrim, dan yang dikenai adalah 2 pasal, yakni pasal 156, kemudian pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi kalau yang pasal 156 itu ancaman hukumannya 4 tahun, sementara kalau yang 14 dan 15 itu maksimal 10 tahun penjara. Jadi silakan, mudah-mudahan Polri secepatnya bisa menindaklanjuti laporan ini, dan kita tinggal menunggu bagaimana Polri menunjukkan kinerjanya yang baik. Kita yakin dan kita percaya bahwa Polri pasti akan menegakkan hukum ini tanpa pandang bulu. Dan negara kita negara hukum, tidak mengenal pejabat, rakyat, masyarakat biasa, semuanya sama di mata hukum. Apalagi seorang pejabat negara bisa harus menunjukkan contoh yang baik, keteladanan yang baik. Tapi rupanya kami menduga yang bersangkutan mungkin dulu punya pendidikan moral Pancasilanya merah, rendah. Bahasa Indonesianya juga mungkin merah. Ya bersyukur aja bisa jadi ya pejabat negara sekarang. Tapi apapun, kita hormati hak politiknya. Ya, kita juga berharap semua pihak juga menghormati hak hukum daripada klien kami. Karena yang dilakukan adalah bentuk penzoliman, kemudian pemberitaan bohong, dan informasi-informasi yang tidak benar, tidak mendidik bagi masyarakat, dan itu sangat merugikan generasi ke depan nantinya. Karena bayangkan saja kalau seorang pejabat negara bisa menyampaikan hal yang berbau bohong seperti ini, ya bagaimana kita berharap negara ini akan maju, akan berkembang. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi komitmen dari klien kami, dan tadi juga sudah kami sampaikan di rekan-rekan polisi di dalam bahwa gejolak di masyarakat juga ini ya semakin menguat. Dan nanti kita lihatlah perkembangannya. Mudah-mudahan semua baik-baik saja, tapi kami duga sepertinya akan ada reaksi dari masyarakat nanti. Dari daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke. Karena 32 tahun Pak Harto memerintah negara ini, banyak hal yang telah kita rasakan. Dan kita bisa bandingkan bagaimana kepemimpinan beliau dulu dan bagaimana sekarang. Sangat beda jauh. Oleh karena itu ya tentu kebaikan itu yang masih membekas di hati rakyat Indonesia, termasuk kami secara pribadi. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu. Thank you. Dalam gugatan ini Buya sendiri sebagai apa? Nah, Buya ini sebagai saksi ya, karena kita atur sebagaimana mestinya. Banyak sekali ya, 120 ormas dari LSM yang akan maju. 120 ormas dari berbagai daerah, Sabang sampai Merauke. Apalagi Polsek itu puluhan organisasi juga terlibat. Dan setiap hari datang ke posko kami saat ini untuk menyatakan keresahannya. Terutama emak-emak dan ibu-ibu ya, tidak terima karena mereka selama reformasi ini juga kecewa dengan keadaan ini gitu kan. Nah, kemudian ditambah dengan perasaan-perasaan ya melupakan perjuangan Pak Harto almarhum khususnya gitu kan. Mereka sangat kecewa dan mereka mau robekin mulut yang ngomong itu, dan kami tahan-tahan. Nah, hari ini klimaksnya adalah kami mendampingi teman-teman yang buat laporan, dan ini 17 wilayah daerah yang siap untuk melaporkan ke Polda masing-masing. Ini kan masalah ya ketidaknyamanan kita semuanya. Jadi pada intinya sebelum dilakukannya laporan pada hari ini memang dari daerah sudah ada desakan-desakan ke Polsat seperti itu mungkin. Sejak tanggal 1 kemarin kami sudah mendapat laporan dan meminta kami dan memaksa kami segera buat dan proses hukum sebagaimana mestinya. Nah, karena kita negara hukum, kita percaya aparat dan yang terkait akan memproses ini, dan kami percayakan. Kepada siapa lagi kita kalau bukan tidak percaya kepada misalnya polisi. Ada ini nggak dari daerah mana aja mungkin yang ikut ini? Terutama DKI seperti beliau ini Ketua Polsek DKI Jakarta, karena di wilayah beliau kejadiannya kan, oleh sebab itu beliau juga jadi saksi. Kedua,
Beliau ini juga dari Sulawesi Tengah yang peduli. Tadi beliau mau jadi saksi juga. Tunggu laporan berikutnya. Nah, mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini juga dari sahabat kita juga. Dari Serang Banten, organisasi Sahabat Cendana. Manita ya. Dari Banten, dari Sulawesi. Nah, ini dari Ibu sendiri dari Sulawesi memang terjadi gejolak-gejolak pengajuan atau inisiatif dari masyarakat seperti itu mungkin? Iya. Sekarang lagi di Sulawesi Sulawesi banyak pencinta Soeharto. Sampai detik ini di sana masih banyak yang pencinta Soeharto. Jadi saya mewakili Provinsi Sulawesi Tengah untuk datang ke Baris Krim Polri ini malam ini. Rasa tidak terimanya ya? Tidak terima, benar-benar tidak terima. 5 hari yang lalu banyak datang ke sekretariat saya orang-orang yang pencinta Pak Harto dengan melihat berita-berita yang ada itu. Kebetulan Pak B. Perubahan ini adalah dokter bidang tata negara yang senior pengacara di Riau. Beliau ini berniat betul untuk dengan sukarelawan datang di sini, minta saya mendampingi untuk menjumpai orang-orang yang pencinta Soeharto untuk melindungi mereka dalam bidang hukum. Gimana, Pak? Iya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya hidup dalam era Soeharto dan besar. Saya adalah pengagum Pak Soeharto almarhum. Begitu saya baca berita, ada berita bahwa ada oknum ya yang memberitakan bahwa Pak Harto guru korupsi, sehingga saya hubungi teman-teman termasuk Pak Fajar untuk ikut mengadukan. Kami yang mewakili keluarga Pak Harto, simpatisan Pak Harto, sebagai praktisi saya ikut mendampingi sebagai lawyer agar nama baik Pak Harto dijaga. Walaupun beliau almarhum, beliau adalah tokoh mantan presiden kita yang telah berbuat untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga saya sebagai advokat senior, walaupun saya di Riau, tapi advokat di Jakarta ini saya cukup dikenal. Sehingga saya dengan sukarela mendampingi untuk bikin pelaporan agar kasus ini mengembalikan nama baik Pak Harto almarhum.